Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat menyambut 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, yang sebentar lagi ya teman-teman, tinggal nunggu beberapa hari lagi. Semoga kita tetap semangat. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita balik lagi nih pembahasan kita ke Pulau Jawa. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang gunung teman-teman. Ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan gunung tertinggi nomor 2 di Pulau Jawa. Nah, buat teman-teman pasti udah bisa tebak kan gunung apa yang bakalan kita bahas, yaitu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Ya betul teman-teman, kita akan bahas tentang Gunung Slamet. Gunung Slamet adalah sebuah gunung berapi kerucut tipe A yang berada di Jawa Tengah, Indonesia, dan merupakan gunung tunggal yang terpisah dari pegunungan. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut dan terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Gunung Slamet merupakan gunung dengan suhu rata-rata paling dingin di Pulau Jawa serta salah satu daerah dengan curah hujan tahunan paling tinggi di Indonesia, yaitu 8.134 mm per tahun. Gunung Slamet adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah dan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung Slamet juga merupakan salah satu gunung tunggal terbesar atau terluas di Indonesia, seperti halnya Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Karena memiliki diameter tunggal gunung, tidak ada gunung lain dalam area tersebut. Terluas di Indonesia dengan luas vegetasi sekitar 312 km persegi atau 31.200 hektar, dan luas total area gunung mencapai 560 km persegi atau 56.000 hektar. Areanya tercakup dalam 5 kabupaten. Gunung ini cukup populer sebagai tujuan pendakian meskipun medannya dikenal sulit dan dikenal memiliki suhu yang sangat dingin serta basah. Kawah 4 merupakan kawah terakhir yang masih aktif sampai sekarang dan terakhir aktif hingga pada level siaga medio 2009. Di kaki gunung ini terletak kawasan wisata Batu Raden yang menjadi tujuan wisata di Kabupaten Banyumas dengan jarak sekitar 15 km dari kota Purwokerto. Selain itu, terdapat wisata alam berupa pemandian air panas Guci yang berada di sisi utara Gunung Slamet, tepatnya di Kabupaten Tegal. Saat ini Gunung Slamet menjadi simbol serta kebanggaan bagi masyarakat di Tatar Banyumasan yang mendiami bagian barat Jawa Tengah atau dikenal wilayah Banyumas Raya. Sebagaimana gunung api lainnya di Pulau Jawa, Gunung Slamet terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia pada lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa. Retakan pada lempeng membuka jalur lava ke permukaan. Catatan letusan diketahui sejak abad ke-19. Gunung ini aktif dan sering mengalami erupsi skala kecil. Aktivitas terakhir adalah pada bulan Mei 2009 dan sampai Juni masih terus mengeluarkan lava pijar.
Sebelumnya, ia tercatat meletus pada tahun 1999. Maret 2014, Gunung Slamet menunjukkan aktivitas dan statusnya menjadi waspada. Berdasarkan data PVMBG, aktivitas vulkanik Gunung Slamet masih fluktuatif. Setelah sempat terjadi gempa letusan hingga 171 kali pada Jumat 14 Maret 2014 dari pukul 00 sampai 12 waktu Indonesia Barat, pada durasi waktu yang sama tercatat sebanyak 57 kali gempa letusan. Tercatat pula 51 kali embusan. Pemantauan visual embusan asap putih tebal masih keluar dari kawah gunung ke arah timur hingga setinggi 1 km. Nah teman-teman, Gunung Slamet di Jawa Tengah ini juga memiliki beragam mitos maupun kisah mistis telah menyelimuti gunung tersebut. Bahkan disebut-sebut gunung ini juga memiliki sebuah gerbang menuju kerajaan gaib, di mana setiap orang yang apes akan tersesat pada dimensi lain dan tidak akan pernah bisa kembali. Kali ini kita akan bahas 7 mitos atau 7 misteri Gunung Slamet di Jawa Tengah. Yang pertama yaitu misteri Pos Samarantau. Pos Samarantau merupakan salah satu tempat peristirahatan jalur pendakian Gunung Slamet di urutan keempat. Namun, para pendaki dihimbau untuk tidak mendirikan tenda maupun beristirahat sejenak di pos ini. Diketahui, pos ini adalah salah satu pos terangker yang berisi penunggu dari kalangan jin yang jahil. Nama Samarantau sendiri ternyata diambil dari bahasa Jawa yang berarti awas ada hantu, sehingga sangat mendeskripsikan nuansa merinding yang akan disuguhkannya. Misteri yang kedua yaitu misteri gerbang gaib. Berada dekat dengan pos Samarantau, jalur pendakian yang diberi nama Brambangan juga menyimpan salah satu misteri di dalamnya, yakni ditunjukkan dengan penampakan 2 pohon besar yang menyerupai sebuah pintu gerbang. Kedua pohon ini dipercayai sebagai pintu gerbang menuju kerajaan gaib. Bagi pendaki yang kurang beruntung, ia akan disasarkan ke dalam dimensi lain dan tidak akan pernah bisa kembali. Meskipun begitu, jalur ini merupakan rute terdekat menuju puncak Gunung Slamet, sehingga jalur tersebut tetap digunakan sebagai jalur utama pendakian. Untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan, para pendaki dihimbau untuk berhati-hati saat melewati jalur tersebut. Misteri yang ketiga yaitu jalur pendakian air terjun Guci. Wisata air panas Guci, Kabupaten Tegal juga merupakan salah satu jalur pendakian Gunung Slamet melalui bukit bernama Permadi. Melalui jalur ini, para pendaki akan disuguhkan dengan wisata air panas yang kerap dipercaya sebagai tempat untuk memperoleh ilmu supranatural. Bukan hanya itu, air terjun yang berada di Pancuran 13 juga dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit maupun sebagai ritual awet muda. Mitos atau misteri yang keempat yaitu manusia kerdil. Konon manusia kerdil merupakan para pendaki Gunung Slamet
Namun dirinya tak bisa kembali hingga akhirnya menjadi penunggu Gunung Slamet. Karena terlalu lama di atas gunung tersebut, manusia kerdil kehilangan naluri kemanusiaannya sehingga ia bertingkah layaknya binatang. Meskipun demikian, manusia kerdil justru sangat takut terhadap manusia. Ia hanya kerap kali mengambil makanan di tenda para pendaki yang tengah berkemah. Misteri yang kelima yaitu misteri pasar setan. Tak hanya ada di Gunung Merapi, konon Gunung Slamet juga mempunyai kawasan jual beli para makhluk halus. Diketahui letak pasar tersebut berada di punggung Gunung Slamet. Peristiwa mistis tersebut ditandai dengan suara angin kencang yang terdengar jelas di telinga para pendaki. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, suara tersebut merupakan suara kalangan jin yang sedang melakukan transaksi di pasar setan. Misteri yang keenam yaitu misteri Surono. Surono merupakan salah satu pendaki yang berhasil naik hingga ke puncak Gunung Slamet. Namun sesampainya di puncak, dirinya dikabarkan meninggal tanpa penyebab yang jelas. Untuk mengenang sosok Surono, dibangunlah sebuah tugu yang diberi nama Tugu Surono, tepat di puncak Gunung Slamet. Misteri yang ketujuh yaitu ulah manusia. Yang terakhir yakni mitos yang dipercaya oleh masyarakat sekitar pegunungan mengenai ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua bagian jika Gunung Slamet meletus. Mitos ini masih dipercaya oleh para penganut tradisi Jawa kuno atau yang biasa disebut sebagai kepercayaan kejawen. Ramalan yang sudah ada sejak kerajaan Kediri ini masih dipercaya hingga sekarang, sehingga banyak warga yang menginginkan keselamatan sesuai dengan nama gunung tersebut yang dijuluki Slamet dengan cara meletakkan sesajen di beberapa titik. Bukan hanya itu, sejumlah petilasan yang terdapat di Gunung Slamet juga kerap dijadikan sebuah pertapaan oleh orang-orang yang mencari wangsit supaya memperoleh berkah dalam kehidupan. Nah, itulah tadi 7 misteri yang melekat di Gunung Slamet. Terlepas benar atau tidaknya, hal ini dapat dijadikan pengingat agar lebih berhati-hati dalam melangsungkan perjalanan pendakian. Oke teman-teman, bagi teman-teman semua yang pencinta alam, pencinta pendakian, wajib banget kayaknya mencoba pendakian di Gunung Slamet, karena pastinya lebih menantang ya, karena ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Namun dihimbau kembali untuk tetap waspada dan berhati-hati, karena dimanapun kita berada, waspada dan hati-hati itu memang penting ya. Terlepas dari semua mitos yang ada, semua misteri dan cerita-cerita masyarakat setempat, memang kita perlu hati-hati dan kita memang perlu percaya adanya makhluk-makhluk yang di luar kasat mata atau makhluk-makhluk yang mungkin juga dia hidup di luar atau di alam yang lain dari kita. Jadi kita wajib juga menghormati mereka. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan kita tentang gunung. Kalau dari aku pribadi, memang Gunung Slamet itu menurut cerita-cerita orang-orang tua dulu memang merupakan gunung penyelamat ya, karena kabarnya konon katanya jika Gunung Slamet meletus tamatlah Jawa Tengah. Tapi mudah-mudahan itu hanya mitos ya, karena semuanya tergantung dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke teman-teman, terima kasih ya sudah stay untuk tetap nonton video dari channel YouTube Elkinam dan tetap dukung channel kami ya dengan cara subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye.